Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Karena ini sudah pertemuan kita yang terakhir, nggak terasa ya. Terakhir ya Iya, Bu ya? ini Ya, yang kok terakhir kita terakhir ya Bu ya? berjumpa. Yang seharusnya Nih Bu. ini hari Minggu ya, karena Bapak dan Ibu semangat semua, pagi-pagi kita sudah Iya, Zoom ya. iya, iya. Saya senang sekali dengan semangat Bapak dan Ibu semuanya, Hmm, sehingga juga membuat motivasi saya tambah meningkat gitu ya. iya. Bapak dan Ibu yang hebat, yang semangat walaupun sambil bekerja, sambil mengawas, mengkoreksi hasil ujian gitu ya. Kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, tatap muka kita secara virtual ya. Saya Alhamdulillah. bisa kenal dengan Bapak dan Ibu, melihat Ibu Ima semangat, Bu Yanti, Bu Zainab gitu ya. Bapak dan Ibu yang lain saya positive thinking nih. Kenapa? Dengan menutup video itu kuotanya makin irit gitu. Ya Bu. Iya, kuota makin irit gitu ya. Yang penting Ya, Bapak dan Ibu, kita tetap melakukan aktivitas kita, mendengarkan dan ikut mengerjakan tugas yang sesuai dengan yang kita bahas selama ini gitu. Untuk tahap refleksi Bapak dan Ibu, di mana kita eh, sebenarnya sering di sini sering tentang materi kita ini, Bapak dan Ibu pengalamannya, atau mungkin ada yang sudah membuat video gitu ya. Sudah ada tuh belum? proses Bu. Oh, lagi Masih proses proses. juga. Terus videonya mempraktekkan atau video dengan materi jika dengan daring atau bagaimana? Rencana saya nih Bu, Iya, ya, saya akan apa membuat video pembelajaran seperti model daring begitu ya. Saya iya. memberikan ya materi, kemudian nanti di inti pembelajarannya ada hal-hal yang perlu dibahas bersama gitu. Mhm. Kemudian nanti karena tidak begitu panjang, Iya. saya hanya capture yang kegiatan inti saja. Iya, Inti oke. saja. Memang mungkin sama juga dengan Pak Sanin kali yang Bu Imah ceritakan. Pak Sanin juga seperti itu videonya, Pak. Ya, ya, mirip seperti itu. Iya, karena sekarang anak-anak di tempat Ibu sudah pas. Sudah Bu, sudah Pak selesai pas Sanin ini. juga sudah kan? Jadi Sudah enggak, selesai. Satu iya. udah selesai. Ngambil literasi apa, Pak Ibu? Saya membaca, membaca Membaca. puisi, Oke, membaca puisi. bagus. Membaca puisi. Pak Sanin, Kemudian putus-putus Pak suaranya. antara Sayan atau Sosbud Bu. Masih dua pilihan ya Pak ya. Nanti Coba ini saya bikin sebut aja konsepnya Pak. dua. Bikin konsepnya dua. Iya Biar konsepnya dua. enak aja. Iya. Iya, boleh Pak, dua-duanya Pak. Saya aja pulang kemana dulu. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Ya, insya Allah. Dua-duanya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Eh, Bapak dan Ibu, karena sekarang refleksi saya mengulang ya, seperti ini. Bapak dan Ibu kan membuat desain tuh, membuat desain pembelajaran, kemudian kita masukkan ke RPP. Pertanyaan saya, satu desain itu apakah bisa untuk setiap LKPD? Untuk setiap jenjang tingkat kemahiran. Bisa Misalnya Bu, bisa ya? bisa Bu. Iya, Menyesuaikan, nanti menyesuaikan menyesuaikan. untuk pertanyaannya ya. Iya. Alhamdulillah berarti ini refleksi ya, berarti pas ya. Oke. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan?
tadi udah dikasih tahu Bu Ima bahwa untuk satu skenario, satu tema, subtema dan satu PB, satu skenario itu Bapak dan Ibu bisa membuat LKPD-nya untuk setiap jenjang kemahiran. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Benar atau benar? Benar ya, benar. Ya. Pilih atau Bu, pilih atau. Benar atau benar gitu, pilih atau ya. Oke. Ya, Bu Yanti gimana, pilih atau pilih benarnya? Iya. Sekarang kita lihat ya, Bapak dan Ibu. Kita inikan untuk melihat aktivitas. Jadi, untuk satu aktivitas, ini contoh ya, tahap literasi. Pada tahap ini guru mengarahkan peserta didik. Udah belum ya? Saya belum bagi ya. Belum share ya. Belum share screen, Bu. Iya, iya. Belum. Ini sudah ya? Sudah kelihatan? Kelihatan Bapak dan Ibu? Ya, sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Pada tahap ini Ya, kelihatan, Bu. kelihatan guru mengarahkan peserta didik untuk membaca dan mencermati gambar dan teks yang berjudul Stop Diskriminasi sebagai stimulus untuk merangsang keingintahuan peserta didik memahami bentuk-bentuk diskriminasi serta cara individu tidak mengembangkan sikap rasis dan diskriminatif terhadap perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan antar golongan. Kegiatan utamanya adalah memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk melakukan aktivitas mandiri dalam membangun pengalaman belajarnya. Perlu diingat, meski tahapan ini diterapkan kerja mandiri, tetapi pada tingkat kemahiran dasar peserta didik masih butuh bimbingan dalam memahami secara utuh. Jadi ini dia stimulusnya, diskriminasi ya, gambar Bapak dan Ibu. Ini kita lihat LKPD ya. Untuk perlu intervensi dulu. Perlu intervensi di tahapan literasi tadi. Ya. Pertanyaannya, setelah memperhatikan gambar tersebut jawablah. Tulis nama kelas ya. Apa arti diskriminasi? Sebutkan contoh diskriminasi yang ada pada gambar. Apa yang kamu ketahui dari kedua gambar tersebut? Karena ada dua ya. Ini untuk perlu intervensi. Ini yang masih memiliki pemahaman paling rendah, ya, paling rendah. Kemudian kita lihat LKPD yang kedua, ini tingkat kemahiran dasar, masih dari gambar yang sama. Jadi pertanyaannya yang kita robah, seperti yang Bu Ima katakan tadi, melihat LKPD ini per tingkat kemahiran dari pertanyaan. Yang pertama, kejadian apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Mereka sudah mulai menganalisis ya. Sebutkan contoh diskriminasi yang ada pada gambar. Kemudian, bolehkah kamu melakukan perbuatan seperti pada gambar? Mengapa? Karena ini dasar harapan kita mereka sampai ke minimal sampai ke cakap. Apa itu cakap? Mereka tidak melakukan perbuatan diskriminasi. Jadi seperti itu. Ya, karena cakap mereka memiliki kemampuan menerapkan. Menerapkan apa? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau tidak boleh, tidak dilakukannya. Mana yang dianjurkan, dilakukannya. Kemudian, bagaimana sikapmu jika teman sekelasmu ada yang berbeda ras atau agama dengan kamu? Nah, jadi pertanyaannya sudah ini ya. Apa akibatnya jika di masyarakat terjadi tindakan diskriminasi terhadap perbedaan suku? Akan berbeda jawaban anak-anak kita nanti. Ini tingkat dasar. Kemudian kita lihat lagi, ini tingkat cakep. Kejadian apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Bolehkah kamu melakukan perbuatan seperti pada gambar? Mengapa? Diminta alasannya.
Kemudian fakta-fakta apa yang kamu temukan pada gambar tersebut, disuruh mereka untuk mencari. Bagaimana sikapmu jika ada teman sekelasmu ada yang berbeda ras, agama dan dengan kamu bersama, ya, tetapi ditambah lagi pertanyaannya. Kita memulai dari yang dasar baru sampai ke cakep. Apa akibatnya jika masyarakat terjadi tindakan masih yang tadi? Kemudian tambahannya, apa agama Islam memperbolehkan bertindak seperti gambar tersebut? Jelaskan. Karena kita di madrasah, kita hubungkan dengan religinya. Nambah pertanyaannya. Mengapa Islam melarang sikap diskriminasi atau diskriminatif? Jelaskan. Ini untuk cakep. Kemudian di tingkat kemahiran lebih tinggi lagi, masih juga digambar. Masih apakah yang kamu lihat? Karena mereka makin tinggi tingkatnya, ya, ini perlu ruang kreasi ya. Berarti yang di atas tingkat kemahiran terampil. Kemudian boleh kamu melakukan perbuatan seperti gambar. Masih kita mulai dari bawah sampai terakhir. Apa bedanya? Bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti pada gambar A tersebut? Artinya apa? Diminta siswa untuk menyelesaikan atau mencari solusi yang berhubungan dengan kejadian diskriminatif tersebut. Karena perlu ruang kreasi. Jadi dari pertanyaan itulah maka kita bisa melihat ini tingkat kemahirannya apa gitu. Kemudian bisa kita lihat ini mohon maaf, ini tadi sebenarnya tingkat terampil ya. Kemudian barulah yang berikutnya perlu ruang kreasi. Kita lihat pertanyaannya. Tadi pertanyaan terampil di nomor 9. Sekarang perlu ruang kreasi. Gagasan apa yang kamu pikirkan untuk mengurangi terjadinya peristiwa seperti pada gambar A? Kalau tadi mereka kita minta untuk mencarikan solusi jika terjadi, untuk perlu ruang kreasi, bagaimana kita meminta gagasan mereka agar tidak terjadi. Karena istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada menyelesaikannya. Ya, karena kita tidak perlu menyelesaikannya karena kita sudah mencegah dari awal kejadian. Jadi ini untuk tahapan literasi. Kemudian orientasi. Kalau untuk orientasi dari segi bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh siswa mulai dari yang terendah sampai ke yang lebih tinggi. Namun gambarnya ini, contoh ini menjodohkan, kita mengarahkan, menggiring peserta atau anak didik kita, siswa kita. Seperti ini kan sudah ada tuh, jawabannya sudah ada, tapi tinggal mereka menjodohkan saja. Berilah garis hubung antar gambar dengan bentuk-bentuk diskriminasi yang sesuai. Jadi ada diskriminasi ras, etnis gitu ya. Kemudian ada gender. Mereka akan menggariskan yang mana yang cocok. Jadi seperti itu. Jadi dari gambar. Ini yang perlu intervensi Bapak dan Ibu. Kemudian dasar. Untuk yang dasar menjodohkan juga, tetapi tidak ada gambar lagi, ya. Tetapi dengan mereka memahami konsep atau kalimat ya yang ada. Anggapan perempuan tidak mampu bekerja layaknya laki-laki. Ini diskriminasi terhadap apa ini gitu, gender gitu ya. Diselang. Saling menghargai, menghormati dan menjalin komunikasi dengan baik gitu. Kemana masuknya gitu. Menyikapi perbedaan. Jadi sudah mulai tidak gambar lagi stimulusnya, tapi mereka memahami dulu kalimat atau kata-kata yang kita
berikan kepada mereka. Kemudian ini tingkat kemahiran cakep. Kalau cakep, carilah beberapa peristiwa yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan tidak diskriminasi terhadap perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan antar golongan di lingkungan sekitarmu. Dan tuliskan nama sikap atau nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Kita berikan kebebasan kepada, malah di sini berikan kebebasan kepada anak kita sendiri untuk mencari contoh di lingkungan, kemudian apa itu, diskriminasi apa. Jadi mereka yang menjelaskannya. Jadi itu, ini tempat mereka menulis nanti. Ya. Jadi ini peristiwanya, kemudian nilai apa. Nah, mereka menuliskan di sekitarnya, kita kosongkan. Ini untuk tingkat kemahiran terampil. Isilah kolom-kolom di bawah ini dengan isi yang sesuai dengan judul masing-masing kolom. Tulislah masing-masing 3 contoh dan bukan contoh sikap menghargai perbedaan pada tempat yang tersedia. Ini sudah kita sediakan. Yang ketiga, tulislah ciri-ciri sikap menghargai perbedaan. Ini contoh yang bukan, ini yang menghargai. Nah, kalau ini tulis kesimpulan mengenai sikap anti kekerasan. Jadi kita berikan. Nah, contoh sikap menghargai apa? Yang sikap menghargai perbedaan. Nah, ciri-ciri sikap menghargai. Kemudian kesimpulan. Jadi mereka bisa membuat jawaban di sini. Ini yang perlu, mohon maaf, sebetulnya ini ya. Tadi tinggal 1 kayaknya ya. Oh iya, terampil. Kemudian ini perlu ruang kreasi. Jadi kita meminta kepada siswa kita di lingkungan lagi. Karena dia kan mulai dari individu, bagaimana penerapan ke dirinya, bagaimana dia bermasyarakat, dan bagaimana berhubungan dengan agamanya atau religinya. Amati tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulislah peristiwa kekerasan yang terjadi pada kolom 1. Kemudian tulis jenis diskriminasi yang menyebabkan tindakan kekerasan pada kolom kedua dengan menuliskan ras, etnis, golongan, agama, dan gender. Kemudian yang 3 nih lumayan ini ya. Tulis ide gagasan supaya tidak terjadi kekerasan. Jadi yang nomor 4 ini mencegah, sama dengan tadi literasi, juga bagaimana pendapat mereka untuk mencegah tidak terjadinya tindakan kekerasan atau diskriminasi tersebut. Nah, ini ruang tempat mereka untuk mengerjakan. Kemudian tahap kolaborasi. Pada tahap ini guru dapat memerintahkan peserta didik untuk berkolaborasi, membangun kebersamaan, membiasakan berpendapat dan menerima pendapat dari temannya agar lebih memahami tentang bagaimana menerapkan sikap anti kekerasan baik secara individu maupun masyarakat. Jadi tugas kelompoknya, nama kelompok, diskusikan dengan kelompokmu, kemudian tulis rencana tindakan yang tepat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini kemudian apa tindakannya? Ini untuk perlu intervensi. Perlu intervensi. Jadi lumayan kita menceritakan dulu. Santi tidak diizinkan orang tuanya ikut lomba kerja tapi karena dia seorang perempuan. Diskriminasi nggak nih? Padahal si Santi pengen gitu ya. Kemudian Dudung tidak diterima salah satu sekolah karena sekolah negeri karena keterbatasan fisik. Nah, jadi siswa kita cuma menuliskan apa tindakan yang harus dilakukan atau ini tindakan apa namanya, diskriminasi apa terhadap apa. Kemudian ini untuk tingkat kemahiran dasar. Diskusikan dan tuliskan 3 akibat dampak jika terjadi diskriminasi perbedaan ras, suku, budaya maupun golongan. Nah, kita berikan juga tempat ruang mereka untuk menjawabnya. Kemudian tingkat cakap. Ini dia Bapak dan Ibu, makin tinggi lagi
pertanyaan yang diberikan karena mereka di sini adalah berkelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Jawabannya kolom ini diisi tentang apa? Ini contohnya Bapak dan Ibu. Kemudian ini terampil, ya, lakukan pengamatan. Kalau terampil juga sudah pengamatan dan mereka menganalisis sendiri apa yang terjadi di lingkungan. Bersama-sama mencarikan solusi. Ya, ini ruang tempat menjawab, dan ini adalah tingkat kemahiran perlu ruang kreasi. Jadi Bapak dan Ibu, semuanya ini satu skenario, dan kita bisa membuat dengan 5 tingkat kemahiran, ya, tingkat kemahiran dari siswa kita. Demikian, ada yang mau menanggapi, silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira makin ini lagi ya, makin jelas lagi ya. Nanti saya berikan makin lagi. gamblang Bu, makin gamblang. Sebenarnya Ibu Ima tadi sudah oke, jawab Pak Sanin sudah ya, bahwa untuk satu skenario ini untuk semua jenjang. Namun hasilnya sudah keluar belum? Kan udah ya. Hasil AKMI. Belum, AKMI sudah keluar. Oh belum Bu, Belum ya. Berarti masih di pusat, belum diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira saya salah lihat kemarin itu Bapak dan Ibu. Rupanya yang dibagi teman yang saya sampaikan kemarin itu hasil literasi sains. Oh iya, sains. Bukan literasi sosial budaya. Bisa saja mungkin di literasi sains anak kita tahapnya dasar, tetapi literasi sosbud itu anak kita sudah dicakep. Bisa nggak? Bisa, kalau sosbud Bu. Iya. Dilihat dari LMS kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang untuk sosbud itu nilainya paling tinggi dibandingkan numerasi dan sains. Alhamdulillah. Jadi bisa saja anak kita di literasi numerasi, sains itu berada di tingkat dasar, kemudian sosbud mungkin diterampil, cakep. Iya. Jadi Bapak dan Ibu rancanglah nanti LKPD-nya untuk tingkat kemahiran antara cakep dan terampil. Iya. Jadi sekarang pertanyaannya, jika dalam satu kelas nih hasil dari AKMI itu tingkat kemahiran anak kita ada 2, antara cakep dan terampil. Apa yang akan Ibu lakukan? Mengelompokkan ya Bu. Mengelompokkan Antara yang tingkat kemahiran cakap sendiri, tingkat kemahiran terampil sendiri. Akan tetapi pembagian tugasnya nanti disesuaikan dengan kondisi anaknya juga, gitu. Oke. Terus LKPD yang Ibu buat, yang jadi pertanyaan. Dia kan ada 2 tuh, tingkat kemahiran dalam satu kelas. Yang LKPD yang Ibu Ima buat, LKPD tingkat dasar kah, tingkat cakap kah, atau tingkat terampil? Yang tingkat cakap Bu. Tingkat cakap ya? Ya, cakap dulu. Ayo alasannya. Ya, kalau di tingkat terampil itu nanti teman-teman yang cakap, anak-anak yang masuk kategori level cakap, dia belum bisa mengikuti. Tapi kalau di tingkat cakap dulu, anak-anak yang masuk kategori terampil dia bisa mengikuti. Jadi bisa mengajari temannya, teman sebaya gitu ya, belajar dengan teman sebaya gitu ya. Iya, itu teori Skoski. Jadi bagaimana anak yang tingkat kemahirannya lebih tinggi akan membimbing anak yang di bawah dia gitu. Jadi benar. Tapi ada kuncinya loh Bu Ima. Lihat hasilnya seperti ini. Kalau Kenapa? jawaban Ibu tadi benar,
jika jumlah siswa yang tingkat kemahiran cakap lebih banyak. Lebih dari Oh iya, iya, iya. 50%, Oke, oke, oke. Ibu buat cakep. Iya, iya. Tapi Iya, ya. jika jumlah siswa Ibu lebih banyak di tingkat terampil, maka Ramping. terampil kita buat. Oke, gitu ya. Iya, Disesuaikan jadi dengan kuantitasnya anaknya ya. iya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pada saat kita membuat tingkat kemahiran cakep, jumlah anak kita banyak yang cakep, kemudian anak yang terampil itu perlu ibu berikan mungkin tugas untuk apa namanya tambahan tambahan tugas mungkin Ya. dengan sambil berbicara atau setelah mereka sudah menyelesaikan tugasnya kemudian berdiri di kelompoknya kemudian menyampaikan oh udah selesai anak ya bagus karena nih tugasnya cakep loh ya LKPD cakep dia aja tingkat terampil. Jadi kita boleh menanyakan terus andaikan kita buat pertanyaan lisan saja untuk mereka memberikan tanggapan. Jangan sampai, ini mohon maaf saja, biasanya Betul. anak yang sudah selesai tugasnya, kalau kita tidak berikan penugasan atau berdiskusi dengan dia, bisa saja nanti dia akan mengganggu temannya yang belum selesai. Iya, iya. Ya, jadi seperti itu. Oleh sebab itu kita berikan mereka tugas. Tetapi jika kita membuat LKPD-nya tingkat kemahiran terampil, anak kita ada yang dicakep, belum selesai, ya kita berikan tugas juga kepada yang terampil ini. Apa tugasnya? Nanti membimbing temannya seperti yang Bu Imah sampaikan tadi, yang perlu bimbingan. Jadi seperti itu. Sehingga kita dengan mudah menguasai kelas atau mengelola kelas. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya silakan Bapak dan Ibu. Sekarang saya mau bertanya lagi kalau tidak ada yang bertanya. Ada 4 Yang agak sulit lagi nih Bu, mungkin ini ya dalam satu kelas. Iya. Dalam Iya, silakan Ibu Iya. Imah. Kalau di dalam satu kelas, Iya. dalam satu kelas tingkat kemahirannya ada 3 jenis yang berbeda. Nah, ini yang perlu ruang kreasi. Ini sudah level paling tinggi ini Bu. Nah itu Iya. gimana membagi dan mengelola kelas itu. Sementara teman-temannya masih ada yang di dasar, cakap dan terampil. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Ima. Ibu, sekarang kita berbicara literasi ya. Literasi sosial budaya. Kita bicara itu. Jadi kita kembalikan lagi tentang apa sih tujuan dari literasi sosial budaya ini, yaitu bagaimana kita mengharapkan perubahan sikap, tindakan ya yang akan terjadi kepada siswa kita, ya tindakan sikap yang akan terjadi perubahan terhadap siswa kita dengan 4 domain. Jadi apakah ini pertanyaannya ini lagi nih, apakah menurut Bu Ima itu ada kemungkinan dari satu kelas itu ada yang ini literasi sosial budaya ya, ada yang misalnya nih pada saat kejadian nih benar-benar kejadian, terus ada yang betul-betul perlu intervensi itu, kemudian yang kedua betul-betul dia cuma paham saja ya di tingkat dasar, kemudian ada yang di tingkat cakap. Memang kira-kira ada nggak itu menurut Bu Ima? 3 seperti itu. Gitu. Iya, 4 tadi. Karena bisa saja Bu, untuk literasi sosial budaya, anak yang desainnya lemah, sosialnya lebih tinggi. Iya, betul. Iya, sosialnya lebih tinggi gitu loh.
Iya. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian malah anak yang lebih tinggi sainsnya itu malah cuek. Nggak ada Sosialnya rendah ya, Bu? rendah. Malah Iya. dia bisa saja nanti ini ke temannya gitu ya, merasa dia lebih hebat ya. Individualis gitu ya. Individualis gitu. Jadi seperti itu. Ini kita berbicara tentang literasi sosial budaya. Ya. Namun ini misal nih seperti yang Bu Ima sampaikan, betul-betul itu juga yang terjadi. Ya, benar ada. Berarti Ibu ngambilnya yang mana? Tengah. Berarti yang tengah Ibu ambil. Iya, iya. Iya, yang berarti kalau dia perlu intervensi ada, kemudian ada dasar, ada cakep, LKPD yang Ibu buat di tengah. Membantu agar semua siswa bisa jadi seperti itu. Oke, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Leni. Sama-sama Bu Ima. Iya, ada Iya. gambaran nih. Oke, sekarang pertanyaannya lagi adalah apa hubungan keempat literasi tadi? Ada yang bisa menanggapi? Ada literasi membaca, literasi sains, ada literasi numerasi, dan ada literasi sosial budaya. Sekarang keempat literasi ini bagaimana hubungan atau keterkaitannya? Ada yang bisa menjawab, silahkan Bapak dan Ibu. Karena ini udah yang terakhir teman kita. Jadi kita harus mengklopkan. Ya. Silakan. Yang lain dulu, Bu. Yang lain dulu. Oke. Ayo yang lain diminta sama Bu Imah nih, Bu Mamuda. Kan kita udah materi nih, udah mengerjakan Iya, tugas juga gitu. Pak Sanin, Bu Yanti, Bu Mahmuda, boleh Pak Zulkarnain. Ya. Ibu Siti, Pak Abdul Rasid, Pak Abdul, rupanya Pak Abdul nih dari Karimun ya. Oh, dari Karimun. Iya. Oh, Hebat. berarti indah sekali nih lokasinya, Pak Abdul. Bapak coba ini deh, liatin Pak Abdul dari Karimun kayaknya. Karimun itu Kepri loh. Iya. Iya Pak. Suara Bapak nggak kedengeran. Pak, tulis di chat Pak. Di sini Pak. Alhamdulillah udah keluar Pak. Iya Pak. Bentar Bu, suaranya kurang keras Bu. Oh iya, udah kedengaran loh Pak suaranya. Nah, udah Bu. Iya, udah. Bapak dari Karimun? Iya Bu. Iya, di mana Pak? Karimun. Posisi tepatnya itu Bu, pulau kecil hampir perbatasan dengan Malaysia Bu. Oh hebat. Udah pernah Pak ke Malaysia dari Karimun? Sebelum jadi guru pernah hampir 10 tahun Bu. Oh gitu. Hebat Bapak ya. Dekat dengan ini. Berarti kalau dari Sumbar ke Karimun itu naik apa tuh Pak? Dari Batam? Bisa dari Batam, bisa Bu. Bisa naik ini, naik kapal. Pesawat Bu. Oh naik pesawat lagi ya? 2 kali pesawat ya? Kalau naik kapal itu harus pakai travel dulu Bu, sampai ke Sumbar. Oh gitu. Hebat. Ada tuh yang dari Karimun juga, tapi paling jauhnya katanya Anambas ya Pak ya. Anambas, iya. Iya tuh 2 kali naik pesawat ya Pak ya. Jadi 2 kali naik pesawat. Hebat grup kita ini dari 165 terdiri dari Medan, dari Jabar, dari mana? Jawa Timur ya. Oke, ada dari Karimun, ada 4 ya. Ada yang lain nggak wilayahnya?
Kalimantan ada? Sumatera ada, Oh, Kalimantan Sumatera ada juga, Bu. ada kayaknya. Pak Zul itu dari mana, Pak Zul? Pak Zul dari Medan. Iya, Pak. Oh, dari Medan ya. Iya, kalau nggak salah saya ya Pak Zul dari Dari Medan. Karo, Bu, Karo. Oh, dari Karo ya. Dari Ya, Medan. memang masih Sumatera Utara juga. Iya, Ya, Sumatera Sumatera, Utara, iya. Ya, berarti kita ini luas Sama ini. iya, sama Bu Leni, sama Padang ya. Iya, Bineka Padang. Tunggal Ika, Bu. Alhamdulillah. Oke, berarti kita lengkap lah. Indonesia benar nih, ya terdiri dari berbagai daerah ya, Pak dan Ibu. Oke, Keberagaman ini. Bu. keberagaman ini, keberagaman, ya. Terus pertanyaan yang tadi yuk, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Saya share screen ya, Bapak dan Ibu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan dibaca. Ini. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu. Oke. Ini 4 literasi. Ya, Bu. Ayo, siapa yang mau mencoba menjelaskan hubungan Saya ke lagi boleh nggak? boleh. Saya suka. Atau Pak Sanin dulu lah, Pak Sanin. Ayo Pak Sanin, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua dulu lah, Pak Ketua. Iya, Pak Ketua. Pak Sanin dibuka dong, di unmute. Iya, nggak dengar Pak. Ayo Pak. Mas dulu atau mikir ini Mas ya. Iya, coba Pak Sanin. Nggak dengar Pak Sanin, nggak dengar saya. Iya. Bener. Belum ngomong Bu. Lagi mikir-mikir. Dia- lagi membaca ya, lagi membaca. Silakan Pak Sanin. Mungkin hubungannya dari setiap konsep literasi sebetulnya diharapkan agar anak itu selain memiliki pengetahuan yang pengetahuan yang pasti saintifik seperti sains seperti itu juga memiliki sosial yang tinggi. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Pengetahuan yang luas tapi juga memiliki kepribadian yang baik, yang baik. Oke, terima kasih Pak Sanin atas tanggapannya. Sekarang Bu Imah. Saya punya 3 kata untuk ini, Bu. Iya, ayo. Ya, jadi anak-anak kita sekarang ini dipersiapkan ke depannya itu menjadi manusia yang cerdas, berkarakter dan bermartabat. Seperti dengan moto madrasah kita adalah madrasah hebat bermartabat. Bermartabat. Itu ini, Iya. Bu. Kan motonya udah ada tambahannya. Ganti lagi sekarang, Bu. Iya, Nggih. ayo. Ya, sudah ganti lagi. Nah, apa itu Bu? Apa yang sekarang? Mandiri dan Oh ya, berprestasi. mandiri dan berprestasi. Iya, Betul. oke. Iya, iya. Jadi ada yang bilang ganti, ya. Iya. Ada yang bilang ganti. Kalau saya nggak mau ganti, Iya. saya mau kedua-duanya. Ditambah gitu ya, Bu? Iya. Iya, tambahin. Iya, kita tambahin aja. Bermartabat itu tetap harus. Iya. Tetap. Harus. Jadi, Bapak dan Ibu, ini saling berhubungan. Iya. Bagaimana anak kita itu untuk sosial budayanya itu perlu literasi juga membaca. Iya. Perlu literasi membaca. Misalnya kita memberikan literasi baik dari gambar, baik dari tulisan atau apa saja, anak siswa memiliki kemampuan membaca apa yang
tertulis maksudnya dan apa yang tidak tertulis yang ada, yang tersurat dan yang tersirat. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalau literasi membaca itu menguatkan kemampuan dari siswa kita yang tersurat dan tersirat, dan bagaimana dia dengan membaca itu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari juga. Tujuannya sama. Yang sains juga, dia juga harus bisa membuat percobaan, karena untuk sains banyaknya labor ya Ibu ya, Bapak ya. Bagaimana sekarang literasi yang kita terapkan, anak kita mampu. Artinya apa? Tidak hanya teori gitu. Memang langsung praktek labor-labornya. Jadi kebanyakan di praktek ya, praktek. Jadi bagaimana? Tapi mempraktekkan apa yang Allah katakan, praktekkan apa. Oke. Kemudian untuk literasi sains ini juga menguatkan kemampuan berpikir siswa, tetapi dari segi keilmuannya, ilmuwan baik dari segi ilmu biologinya, ilmu fisikanya, ilmu IPA ya, tapi tidak hanya ke ilmu IPA-nya itu saja, tapi sesudah mereka mengaitkan ilmunya itu dan mereka bisa menyelesaikan masalah. Namun jangan sampai fokusnya gini, hebat desain, mampu ini semua, tapi sosial budayanya kurang. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, berarti ada hubungan juga sains dengan sosial budaya. Jangan sampai hebat saja tapi dia enggak bisa membedakan mana yang hak dia, mana yang kewajiban dia. Dia pintar tapi korupsi, untuk apa? Iya, jadi itu hubungannya. Jadi masing-masing literasi pasti ada keterkaitan. Kemudian numerasi, bagaimana mereka bisa mengolah angka-angka ya untuk memecahkan masalah. Karena numerasi menguatkan kemampuan menghitung. Di sosial budaya, Bapak dan Ibu, kan ada juga pelajaran ekonominya. Ada ilmu ekonominya. Bagaimana nanti akan mencari untung rugi. Ya, tapi untung ruginya sudah dihitung. Tetapi jika sosial budayanya tidak dipakai, literasi sosial budaya, apa di sana? Itu hak dan kewajiban dia. Hak dia enggak itu? Sesuai enggak dengan agamanya? Mungkin untung banyak aja, tetapi dia dengan cara misalnya nih, jual beli timbangan lebih berat ke timbangan yang beratnya, bukan ke barangnya gitu. Jadi artinya apa? Ketiga literasi itu, literasi sosial budaya mencakup, masuk di dalamnya. Harus kita hubungkan semuanya. Jadi masing-masing literasi saling adanya keterkaitan. Itu makanya kita tidak bisa memisahkan antara literasi membaca saja, sains saja, kemudian numerasi saja, tidak. Keempat literasi ini saling berhubungan, saling keterkaitan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Dengan literasi membaca, anak kita mampu untuk membaca apapun yang ada, baik yang tertulis, yang tidak tertulis, baik yang digambar. Contoh sekarang gini aja Bapak dan Ibu, banyak orang pintar membaca tetapi tidak pintar menerapkan. Dia tahu apa? No smoking, tapi di sana dia tetap smoke misalnya. Ya. Ruangan ini atau misalnya gini aja, dilarang misalnya buang sampah, tanpa sadar ada yang kecil dia pegang, dia buang sembarangan. Jadi artinya apa? Itu dia tidak literat orangnya. Dia tahu tapi tidak menerapkan. Artinya untuk kesemuanya tadi, literasi sosial budaya bagaimana penerapannya. Ya, kalau literasi sosial budaya itu berhubungan dengan sikap tingkah laku. Tidak dengan teori.
Dia tahu hak, dia tahu kewajiban, haknya dilakukannya, kewajibannya juga dia lakukannya. Dia tahu bahwa diskriminasi itu tidak baik, betul-betul dia lakukan, betul-betul dia terapkan. Yang tidak baik itu tidak dilakukannya. Yang mana yang baik itu yang dilakukannya. Itu jika kalau kita mau melihat di mana letak perbedaan antara literasi sosial budaya dengan 3 literasi yang lain. Karena literasi sosial budaya yang kita harapkan adalah bagaimana cara bersikap, cara menanggapi, mungkin boleh juga tindakan apa, sikap, tanggapan, tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Ada yang mau menambahkan boleh? Silakan. Iya Bu, memang keempatnya saling berkaitan, betul yang penjenengan sampaikan tadi. Jadi memang dituntut untuk bagaimana anak-anak itu besoknya ketika dewasa itu bisa mencari solusi dari persoalan yang ada. Itu cari solusinya sendiri sehingga tidak gampang stres, tidak masuk ke kelompok yang sumbu pendek, gampang emosi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Bu Ima pernah dengar berita ada anak sekolah, anak siswa udah tamat, kemudian dia tidak bisa masuk ke sekolah favorit, kemudian bunuh diri. Ya. Bunuh diri ya? Iya. Ya, itu. Pernah kan? Pernah itu. Iya. Saya pernah dengar itu. Apa yang kurang dari yang sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu ada di sekitar kita, Pak Ibu. Iya. Kejadian-kejadian seperti itu ada di sekitar kita. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya sebagai guru dan juga orang tua untuk membimbing anak-anak bagaimana bisa berpikir mencari solusi dari apa yang menjadi persoalan itu sendiri. Sehingga tidak mengambil keputusan yang malah itu membuat dia merugi atau menjerumuskan dia gitu. Tidak mengambil keputusan pendek, keputusan cepat yang tanpa pikir panjang gitu. Iya. Jadi memang berarti kalau kita lihat 4 literasi ini, literasi yang kurang sosial budaya ya. Kalau dia sampai bunuh diri. Karena sainnya bagus, dia juara gitu loh, juara umum gitu loh. Berarti pasti mampu membaca. Ya, mampu dia membaca. Apalagi dengan numerasi, hitung-hitungan. Pasti dia sanggup mengerjakan soal-soal tugas-tugas. Tetapi yang tidak ada pastilah belum ada di dalam dirinya literasi sosial budaya itu sendiri. Apa perubahan terhadap sikapnya? Sikapnya ya dia tahu saja tetapi dia tidak menerapkan kepada dirinya. Jadi seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya AKMI ini seperti yang dicanangkan atau yang direncanakan oleh Kemenak kita melalui pendidikan madrasah melalui pendidikan atau pendis ya Bapak dan Ibu, madrasah reform di mana tujuannya ingin menciptakan generasi emas untuk masa yang akan datang. Itu mudah-mudahan terwujud ya, mudah-mudahan bisa kita kabulkan kalau insya Allah kita memang menjalankan semua 4 literasi ini di dalam proses pembelajaran kita. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan? Silahkan. Pak Sanin, silakan Pak. Silakan Pak Sanin. Sudah tadi udah Bu. Udah ya, oke. Kalau sudah, Bapak dan Pak Jul Ibu. nggak ada suaranya Bu, kemana ini Pak Jul? Iya. Kopi mungkin, Pak Jul. Kita butuh ya suara Pak Zul ya. Iya. Iya. Iya Pak Zul. Maaf.
Yang tadi dibahas sama yang Bu Imat, yang kedua pertanyaan yang tadi, yang misalkan di kelas kan ada 3 kemahiran itu. Nah, misalkan bisa nggak seperti ini? Misalkan dalam satu kelas itu ada intervensi, dasar, dan cakap misalkan. Nah, pertama guru mungkin memahami dulu tingkatan dari kemahiran anak-anak itu. Nah, setelah dikelompokkan seperti itu, nanti di LKPD-nya kita membuat soal-soal dari intervensi dulu ada di situ, terus ada dari dasar, kemudian juga dari cakap. Jadi ketika komponen itu di KPD ada. Nah, kemudian setelah dibuat KPD-nya di tahap kolaborasi, kemudian guru, dari setiap kelompoknya itu harus terdiri dari anak yang intervensi, dasar, sama cakap. Tujuannya agar anak yang sudah cakap itu bisa membantu teman-temannya yang masih dalam tingkat dasar. Tapi soalnya tetap dari tingkat dasar, dari tingkat intervensi sampai cakap itu ada. Hal seperti itu gimana Ibu? Saya kasih tepuk tangan buat Bapak ya, jempol juga ya. Benar Pak, bagus, bagus strategi Bapak ya. Bapak langsung ke perlu intervensi, ke cakap, namun nanti per kelompok Bapak bagi. Ada yang ini, ada yang perlu intervensi, ada yang dasar, ada yang cakap. Jadi satu kelompok lengkap tiga-tiganya, gitu kan? Iya. Iya Pak, iya Bu. Iya. Bagus Pak. Iya, pinter. Memang seperti itu, bisa solusinya itu juga. Bagus, karena setiap pertanyaan kita masukkan. Jadi karena anak kita ada 3 tadi ya, 3 tingkat kemahiran. Insya Allah bisa itu Pak. Sangat bagus sekali solusinya. Saya udah berikan ini loh Pak. Yang lain nggak ngasih ya? Ngasih tepuk tangan dong. Ya lihat di reaction ya. Tepuk tangan buat Pak Sanin. Bapak dan Ibu, sepertinya mungkin untuk aduh Bu Fitria keluar juga tepuk tangannya. Walaupun wajah nggak ada ya, yang penting berarti Ibu masih tetap menyimak. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan boleh saya berikan kesempatan. Tidak ada ya, saya tunggu saja tugas Bapak dan Ibu di Google Drive yang linknya bisa dilihat di info grup kita, deskripsi grup. Silakan Bapak dan Ibu ambil di sana. Kemudian untuk video karena belum ada yang siap ya, nanti Pak Sanin boleh mungkin di grup nanti tuliskan Bapak dan Ibu ini adalah yang telah mengumpulkan tugas video. Ini adalah link yang mengumpulkan tugas video. 1 misalnya Bapak ngirim dulu nih, tuliskan link saya itu nama Sanin gitu ya, Pak Sanin, kemudian linknya kopikan, lanjut nomor 2 siapa gitu, kemudian kasih aja di bawah silahkan dilanjutkan gitu. Jadi link itu bisa kita lanjutkan di grup gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Bu Suharmani, aduh, sepertinya saya ini ya Bu ya. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Senang berjumpa. Ibu dari mana? Dari Jombang Bu. Dari Jombang, berarti Jawa Timur ya? Iya Bu. Iya, alhamdulillah senang bertemu. Itu Bu, saya jujur ya Bu ya. Iya. AKS ini ngapunten sekali. Saya itu sebenarnya kepingin belajar tapi enggak tahu mulainya Bu. Soalnya banyak ketinggalan jauh karena kemarin itu ngapunten Bu nggih. Kula napa kan PPG daring. Iya. Terus terakhir tanggal 5 kemarin 5 Desember lah, terus saya mengikuti tapi bingung Bu, ini tugasnya itu seperti apa. Ya benar mengikuti tapi enggak tahu bagaimana caranya untuk memulainya gitu Bu. Oke, nanti Ibu chat ya saya WA secara pribadi ya.
Nanti saya akan ini jelaskan, kita telepon-teleponan. Insya Allah, Oh, iya. insya Allah saya Itu akan ini. tugasnya Bu Nefri itu berapa, Bu? Tugas kita cuma membuat skenario pembelajaran dan LKPD. Tapi karena skenario itu adalah kegiatan inti, Ibu bisa mengambil dari RPP Ibu, kemudian memasukkan skenario itu di RPP, sehingga yang Ibu edit di RPP adalah kegiatan intinya. Nanti baru buat LKPD-nya dari kegiatan inti tersebut. Kemudian untuk video itu Ibu memilih membuat video salah satu literasi saja, bukan keempatnya. Mau pilih literasi yang mana video yang akan Ibu upload nanti di LMS. Namun linknya bagikan kepada kami. Jadi seperti itu, Kemarin Ibu. itu juga saya kan belum punya password masuk ke LMS sudah, tetapi disuruh Bu Ratna ngisi link Google Form. Nah, apa Bu? Tapi belum itu juga apa dapat passwordnya. Iya. Jadi saya itu diam aja gitu. Terus untuk itu Bu, kalau misalkan tugas seperti katanya jenengan nanti kan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran itu misalkan RPP-nya mengambil dari RPP mulai dari kelas berapa, Bu? Oh, kelas 5 aja. Oh, kelas 5 aja. Iya, kelas 5 aja. Oh, wonten. Ini Bu, kalau di PPG kemarin itu kan RPP itu Bu ya. Ibu ngajar kelas berapa? Kemarin ngajar kelas 3. Oh, kelas 3. Sebenarnya realnya itu ngajar kelas 2 Bu, cuma kemarin itu saya ada tambahan mapel akidah. Nah kebetulan yang ngajar itu sakit Bu, terus saya yang disuruh untuk ngisi AKMI ini. Terus saya mengundurkan diri, kata kepala sekolah, jangan Bu, itu nggak apa-apa, saman ikut sebisanya, wonten. Terus tapi kan yang jadi permasalahannya saya kan nggak enak Bu dengan sekolahan diamanai, tapi saya nggak bisa maksimal ngoten Bu. Iya. Oke, kalau Ibu mau, nanti kita komunikasi melalui WA. Oh, Ya, mantap. iya. Insya Allah saya akan berikan penjelasan kembali kepada Ibu. Oh, Iya, oke. insya Allah. Berarti RPP kelas 5 Bu ya? Iya. Kelas 5. Bagaimana skenarionya kita masukkan terintegrasi dengan literasi sosial budaya. Semester ganjil apa Bu? Iya, Ibu. Semester ganjil. Oh, boleh ganjil, boleh genap. Oh, mantap. Iya, boleh ganjil, boleh genap. Oke. Iya. Insya Allah nanti saya download RPP kelas 5 Bu, saya enggak punya. Oke, Ibu, boleh. Iya. Terima kasih, Ibu. Oke. Iya. Bu Leni, Iya. Bu Leni nyambung ke mumpung Bu Ratna Bu Suharmani ada online, itu ada temannya yang dari Jombang juga. Bu siapa? Bu Anis Bu siapa Rosida. Bu? Teman jenengan. Bu Anis Anis. Rosida. Ya, Bu Anis Oke. Rosida. Itu kemarin di share. Iya, Bu Anis ya, Bu Anis. Iya. Kemarin di share sama Bu Yuli, untuk LMS-nya masih 0 semua itu. Belum Ya, Bu, sama bisa dengan masuk saya. kayaknya. Oh, gitu. Iya. Oh, nggih, satu sekolah nggih. Nggih. Ini Bu, ngapunten nggih Bu. Iya. Ini pripun Bu Leni, ini kan waktunya terbatas nggih. Tinggal 2 hari lagi nih. Iya. Oke. Misalnya seperti Pak Sobirin ya kemarin ya. Itu saya sudah ini menyampaikan ke panitia, Pak Subandi ya. Nah, Pak Subandi udah saya sampaikan ke panitia kendalanya atau masalahnya. Kemudian mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya mungkin terlalu banyak ya. Terlalu banyak yang diatasi atau masalahnya, sehingga
agak lambat. Contoh kemarin saya kirimkan di grup, ada solusi, ada katanya masukkan, ibu buka linknya 165, kelas 165 di link ibu, di kelas ibu, kemudian bagikan link itu, cara baginya seperti ini. Udah saya lakukan juga itu, saya bagikan, rupanya nggak bisa juga Pak Sebandinya masuk. Itu yang bikin saya aneh. Iya, jadi saya coba nanti ibu ya, coba ibu kirimkan ini email ibu dan ininya nama ibu dari madrasah mana minnya. Nanti saya, iya, nanti saya tanyakan lagi ke teman saya. iya sama iya boleh. Cuma 16 ya yang baru masuk, 16 yang baru membuka LMS-nya gitu. Jadi seperti Kalau itu, Bu. teman saya itu Bu, Iya. katanya memang kemarin itu mengikuti KKG Bintek apa 161 Girangan Pinter nggak dong. Tapi itu Bu luring di sini ngonten karena kan barengan, katanya saya bingung ini mendahulukan yang mana, saya tak mendahulukan yang ini aja ngonten. Karena Saya yang PPG itu untuk sertifikasi gitu ya Bu ya. iya guru Itu ada duit masuk gitu. iya. Iya. Terus saya itu mau sharing ke teman saya tidak mengikuti. Jadi saya itu tanya Bu Ima, tapi Bu Ima kan apa ini Bu ya kemarin sudah menjelaskan. Tapi kan beliaunya kan ya juga sibuk. Kalau kan dia betul penak gitu. Iya. Bu Imanya Nggak baik apa-apa, kok. Bu Suharmani, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kita sama-sama satu kota, Iya. saling membantu ya Bu Ilen Iya, ya. iya. Oke. Oke. Berarti mangke niku napa Bu? Membuat skenario sebisanya terus dikirim ke Bu Leni atau tadi? Ada link ngirimnya Ibu di grup kita itu, Ibu Boka, seperti ini ya. Di sini kan ini WA ya Bu ya. Iya. Nah, WA kita ambil admin. Terus di sini kan ada info grup. Nah, ini Bu, di sini ada linknya. Nah, nih. Ini di sini dikirim. Ibu klik ini, nanti akan Bu masukkan ke sini tugasnya. Oh, gitu. Iya. Kirim upload. Iya, diupload ke sini. Boleh pakai Word, boleh pakai PDF, itu terserah Ibu. Boleh. Nah, Terus itu bulan ini ngapunten bisa derenge. Kemarin setelah PPG itu persiapan PKKM Bu. PKKM itu penilaian kepala madrasah itu kemarin itu pelaksanaannya. Terus apa? jadi Ibu sebagai kepala. Boten, cuma membantu mempersiapkan berkas-berkas penilaian kepala sekolah. Bu. Oh gitu, iya ya, membantu kepala gitu ya. Nggih, iya, kula iya. guru kelas 2, Bu. Iya. Iya. Kebetulan Mudah-mudahan bisa jadi kepala Ibu. Kamat, amin, amin. Mudah-mudahan bisa jadi kamat, amin, amin. Amin. Iya. Boten jadi ibu rumah tangga nih. Iya. Mawon. Kita foto dulu yuk. Nggih. Oke, ya. Dibuka ininya semua kameranya. Ayo ibu-ibu yang cantik, yang ganteng, bapak-bapak, yang di bawah belum tuh. Iya, udah nggak apa-apa. Satu, atau sekarang ini lagi dong. Jempol gitu ya. Iya. Oke. Rumah muda, jempolnya mana? Oke. 1, 2. Iya, Ibu Farida, jempolnya. Oke, alhamdulillah. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Ya, baru yang kedua salam adminnya. Kelihatan tangannya ya. Ya.
Oke, ini kayaknya Pak Solahuddin ini baru pakai baju deh. Oke Pak, silakan Pak. Pakai baju dulu Pak. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan literasi sosial budaya sampai pertemuan yang terakhir kali ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita bahas di sini bermanfaat, berkah untuk kita semua. Karena cuma ada 3 ya. Ada 3 yang akan mengalir kepada kita Bapak dan Ibu pahalanya, walaupun kita tidak ada lagi. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal atau pahala bagi kita Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon maaf jika ada salah selama kita berjumpa, selama kita tatap mukanya virtual ini di Zoom ya. Mungkin Bapak dan Ibu merasa atau ada yang jengkel, ini Bu Leni ini disuruh-suruh saya buka video saya padahal lagi ini gitu ya. Bisa saja ya. Itu semua tidak disengaja Sama-sama, untuk Bu. memotivasi. Sama-sama. Iya, terima kasih atas partisipasinya semua. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Bu Ima, Pak Sanin, Bu Yanti, Pak Zulkarnain, Bu Siti hebat. Ya, operator bisa ya? Operator bisa ya ngerjakan ya. Bu Tri Rosida, Ibu Farida, ya terima kasih semuanya. Ayo kita live ya. Iya, iya. Ya.